boleh diberikan kesempatan untuk duduk dan mendengarkan suaramu. Pakailah hamba-Mu Tuhan, agar hamba-Mu ini dapat menjadi saluran berkat firman Tuhan bagi kami semua. Biarlah Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami, agar kami dapat mendengarkan isi hati Tuhan bagi kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita sudah baca, sudah dengar apa yang ada di dalam firman Tuhan di dalam Yesaya 59 dan Lukas pasal 14 ini. Satu pertanyaan bagi kita semua, ini pertanyaan. Pernah enggak saudara bergumul bagaimana menjadi orang baik? Pernah? Saya ingin baik. Saya ingin jadi sempurna. Saya ingin menjadi orang yang ideal. Tidak ada kesalahan, tidak ada dosa. Pernah sudah bergumul dengan itu? Semua orang pasti bergumul dengan itu semua. Dia ingin menjadi orang yang bahagia, bebas. Ingin supaya tidak ada yang menghambat di dalam dirinya. Dia ingin supaya ketika orang lihat dia, bahwa dia itu dalam keadaan yang sempurna. Ini pergumulan kita semua. Oleh karena itu saudara sekalian, rancangan Tuhan bagi manusia ialah memang seperti itu. Dia merancang manusia itu bebas dari tekanan rasa bersalah, tekanan dosa. Dan di dalam Yesaya pasal 59 tadi dikatakan bahwa dosa itu yang menghambat kita untuk bisa menjadi bahagia. Nah, apa yang menghambat itu? Mungkin kita berpikir kalau dosa itu adalah yang kayak mencuri, membunuh, dan kita merasa tidak seperti itu. Akan tetapi saudara sekalian, ketika di dalam diri kita ada satu keinginan yang tidak terpenuhi, ada satu keinginan. Dan keinginan itu adalah keinginan yang hari-hari. Saya butuh HP yang bagus, tapi HP saya itu sudah lelet. Saya menginginkan baju yang lebih bagus, tapi tidak ada uang. Saya menginginkan satu penampilan yang lebih wah, tetapi saya tidak mampu. Dan keinginan-keinginan itu datang dari diri kita. Pertanyaannya, apakah saya tidak boleh menginginkan? Boleh menginginkan. Sejauh itu adalah keinginan untuk sehat, keinginan makan, keinginan untuk minum air, keinginan untuk berjalan, pokoknya keinginan yang mendasar. Itu tidak ada masalah. Tapi ketika kita mulai membandingkan dengan orang lain, saya mau seperti dia, saya mau seperti penampilan orang itu, saya ingin baju seperti yang dipakai oleh orang itu. Disinilah muncul pergumulan kita, bahwa kita itu tidak bisa seperti orang lain. Oleh karena itu Yesus mengatakan begini, kamu itu jangan mau diundang oleh orang-orang kaya. Sebab apa? Kalau kamu datang, ya kan? Kalau kamu datang, ya seperti sekarang lah. Kalau saudara diundang ke perkawinan, harus kasih apa biasanya? Ya, kasih ampau kan? Ampau. Ampau yang Anda berikan itu, ya, itu menjadi ukuran bagi orang kalau sebaliknya dia diundang. Dan kami merasakan itu juga loh. Dulu dia pernah kita undang, dia kasih sekian ratus ribu. Katakan dia kasih 500 ribu. Masa kalau kita datang ke dia ketika anaknya menikah, masa kita cuma kasih 100 ribu? Ini yang menjadi beban buat kita. Yaitu kita membandingkan dengan orang lain. Jadi kalau begitu, bisa dong kita katakan, saya jadi tidak bahagia oleh karena saya membandingkan diri dengan orang lain. Harus balas jasa kepada orang lain. Ini jadi pergumulan kita loh. Nah,
firman Tuhan bilang, jangan. Tapi tidak berarti bahwa enggak boleh kalau misalnya diundang oleh orang kaya. Ya. Waktu menteri-menteri kemarin itu dipanggil, ya. Saya juga dipanggil Presiden Prabowo, tapi saya nggak mau. Masa Pendeta Yopi Buyung dipanggil Presiden Prabowo? Kan Presiden Prabowo di sana, bukan ini, gitu. Jadi jangan mau kalau dipanggil presiden, ya. Gideon kalau dipanggil presiden, tolak ya. Saya bukan presiden, saya Gideon Wenas. Jadi saudara-saudara sekalian, persoalan kita, masalah kita adalah dengan orang lain. Dan yang berikut ialah, persoalan yang berikut kita itu ialah apa yang orang katakan tentang kita. Ini menjadi persoalan berat. Kalau kita mau pakai baju yang sederhana, sementara orang lain pakai baju yang mewah, ini juga persoalan buat kita. Nah, saudara-saudara sekalian, pergumulan-pergumulan ini tidak bisa lepas dari karena kita juga punya keinginan. Yang berikut ialah orang lain punya penilaian. Dan inilah yang menjadi awal mula yang disebut dengan dosa. Dan dosa inilah yang kemudian menghambat akan kebahagiaan kita. Oleh karena itu saudara sekalian, ada seorang yang bergumul supaya dia itu bisa hidup bahagia. Dia kemudian mengambil standar hidup begini. Standar hidupnya apa? Standar hidupnya yang pertama, standar hidupnya ialah saya tidak mau ikut-ikutan dengan gaya berpakaian orang lain. Enggak mau katanya. Oleh karena itu, dia berjanji pada dirinya sendiri, saya cuma punya satu model baju, yaitu satu kain polos. Kain polos itu dan tidak perlu ada tangan, tidak perlu ada jahitan sampai menutupi kaki, enggak. Kain itu kemudian diputar di badan ini dan tidak boleh ada jahitan satupun. Dan kain itu adalah mereka yang saudara-saudara lihat, mereka yang biasa itu dari Thailand. Dulu pernah datang ke Indonesia, mereka berbaris menuju Candi Borobudur, ya kan? Nah, itu para pendeta Buddha, mereka itu berjalan tanpa, boleh dibilang tidak ada model baju yang mereka pertunjukkan. Tidak seperti fashion, lihat ini model baju yang paling bagus, ini yang paling mahal. Nah, itu sederhana. Dan mereka tidak punya tekanan ketika mereka melewati atau berhadapan dengan orang yang apa? Yang berpakaian bagus. Nah, mereka sudah menetapkan saya begini. Dan yang berikut, model rambut mereka gimana? Model rambut ialah, kalau rambut itu menjadi persoalan mulai dari sampo sampai kepada model rambut dan kemudian mau gunting di mana, ya kan? Kalau laki-laki itu ada tempat gunting lumayan mahal itu, ya. Di belakang situ, mahal. Nah, mereka putuskan habisin rambut ini jadi botak. Termasuk perempuan pun mereka berjanji untuk jadi botak. Sekarang begitu mereka bangun pagi, ada masalah dengan sampo? Enggak ada kan? Enggak ada masalah dengan sampo. Enggak ada masalah dengan model rambut? Juga enggak ada, karena mereka memang enggak mau itu. Lalu yang berikut ialah mereka perbanyak dalam satu minggu, lebih banyak puasa daripada makan. Ketika mereka katakan, hari ini saya tidak mau makan, saya mau tanya, ada persoalan dengan kelaparan? Enggak ada kan? Itu tidak ada persoalan. Karena apa? Ini adalah komitmen mereka untuk apa? Untuk terhindar dari keinginan yang menjerumuskan mereka kepada dosa. Keinginan besar akan membuat orang itu dan dibandingkan dengan orang lain, masa dia punya, saya tidak punya, dan keinginan untuk punya ada. Pinjol, pinjaman online, dan inilah yang merusak bangsa kita saat ini.
Dan masuk di dalam programnya Presiden Prabowo. Itu hapus itu pinjol itu. Tapi siapa yang berani hapus? Sulit. Dia sendiri di belakang di kamar dan kemudian pencet sana pencet sini dan uang itu datang. Ini merusak. Nah, oleh karena itu saudara sekalian, kalau pinjol mau dihapus itu susah. Yang mau dihapus ialah didik orang untuk belajar menahan keinginan. Belajar orang untuk menahan, untuk punya prinsip. Saya tidak mau ikut-ikutan. Belajar orang untuk apa? Menghargai hidup. Mana lebih penting? Punya kepala atau beli sampo? Hah? Ya punya kepala. Biar punya sampo segudang tapi tidak ada kepala gimana? Bangun pagi yang mau dicari handphone atau kepala? Hah? Handphone. Bangun pagi belajar untuk jangan cari begini, tapi begini dulu. Puji Tuhan, kepala saya masih ada, masih bagus, masih berpikir, masih normal. Itu dulu latihan. Latihan seperti itu. Tapi saya mau kasih tahu, Anda mau latihan sampai kapan? Mau latihan sampai kapan? Sulit kan? Sulit kan? Untuk tangan mau begini susah loh. Susah. Bangun pagi lalu begini duluan, cari kepala dulu. Itu susah, cari handphone dulu. Nah, saya kasih tahu. Kalau bicara soal keinginan, saya katakan berat. Kalau Anda bertanya, kalau Pak Yopi bagaimana? Sama juga, berat. Berat. Tapi saudara-saudara sekalian, ada janji Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu bahwa kita perlu satu kekuatan. Perlu satu kekuatan di dalam diri kita. Kekuatan apa itu? Di dalam Yesaya dikatakan bahwa kita butuh kekuatan yang dapat memulihkan kita dan kekuatan itu berasal dari Tuhan yang menebus umatnya dari dosa-dosa mereka. Masih bingung kan? Masih bingung. Butuh kekuatan dari Tuhan. Bagaimana caranya? Berdoa? No. Berteriak kepada Tuhan? Tidak. Mau berlutut? Tidak. Itu semua tidak menjawab. Itu tidak menjawab. Yang menjawab Anda untuk dapat kekuatan dari Tuhan ialah pertama, kenal dulu siapa Tuhan yang Anda panggil. Jangan-jangan Anda memanggil kosong. Jangan-jangan Anda memanggil di ruang sebelah sana itu hantu, bukan Tuhan. Oleh karena itu, Anda harus kenal dulu siapa Tuhan kita. Siapa di sini yang kenal dengan Tuhan? Siapa di sini yang pernah bertemu dengan Tuhan? Kalau kita katakan saya pernah bertemu dengan Tuhan, itu namanya ngawur dia. Ngawur. Nggak ada satu manusia yang bisa katakan saya sudah kenal dengan Tuhan, saya sudah ketemu dengan Tuhan. Ngawur. Saudara sekalian, firman Tuhan tidak mengajarkan ngawur kepada kita. Nah, dia berbicara bahwa Tuhan yang pernah memimpin bangsa Israel itu hanya mereka yang kenal. Dan kita bagaimana? Nah, kita saudara sekalian, Tuhan ingin kita kenal Dia dan bertemu dengan Dia. Oleh karena itu saudara sekalian, pada 2000 lebih tahun yang lalu, Allah yang tidak kelihatan datang menyatakan diri kepada manusia dan Dia katakan, kalau kamu kenal saya, kamu juga kenal dengan Bapakku yang tidak kelihatan itu. Siapa yang berkata begitu? Dia adalah Yesus. Yesus itu ada, hadir di dunia ini. Tapi kan dia cuma selama 33,5 tahun di dunia ini. Sesudah itu kan cuma murid-muridnya yang melihat dia. Saya tidak. Saudara sekalian,
murid-murid inilah yang memberi kesaksian kepada kita lewat firman Tuhan yang kita baca termasuk di dalam Lukas 14 tadi. Itu yang kita tahu. Mereka menyaksikan itu sampai saat ini. Iya, tapi kan saya butuh melihat dia. Saya ingin salaman dengan Yesus. Saudara sekalian, itu pun dijawab oleh Yesus sendiri. Waktu dia naik ke surga, dan kemudian suatu waktu dia katakan, jangan nengok terus ke atas. Dia akan mengirimkan yang namanya Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu adalah satu kenyataan yang ada sampai saat ini. Yang membuat Anda juga datang di sini, yang membuat Anda juga masuk ke sekolah teologi, yang membuat Anda boleh dengar firman Tuhan, itu adalah kekuatan dari Tuhan. Yang menarik Anda untuk datang dengar firman Tuhan, itulah Roh Kudus. Roh Kudus adalah Allah yang diam di dalam kita. Roh Kudus ialah Yesus yang diam di dalam kita. Waktu saudara membuka hati, Tuhan, saya butuh kekuatan-Mu, masuklah dalam hatiku. Waktu dia datang dalam hati kita, maka yang masuk dalam hati kita itu adalah Roh Kudus. Inilah kekuatan kita. Jelas ya? Inilah kekuatan kita. Ketika saudara berkata, Tuhan saya mau Tuhan hadir dalam hidupku. Maka yang datang secara diam-diam tetapi penuh kekuatan ialah Rohnya Yesus. Anda berseru kepada dia, Anda tidak berseru kepada ruangan kosong. Anda tidak berseru kepada roh yang gentayangan. Tapi dia itu ada. Dialah yang memberi kekuatan kepada kita. Dialah yang membuat Anda dan saya ini sanggup memahami firman Tuhan. Inilah kekuatan roh. Nah, bagaimana Anda mendapatkan kekuatan dari dia? Ingat, pengaruh Roh Kudus itu sangat luar biasa. Kalau Anda ingin mengenal dia lebih dalam, sering-seringlah mendengar dia. Bagaimana mendengar dia? Ialah lewat membaca firman Tuhan. Bagaimana kita mengungkapkan isi hati kepada dia? Itulah melalui doa kita. Doa kita jangan Anda anggap bahwa itu adalah meminta dan dalam waktu 1 hari, 1 malam dijawab oleh dia. Tidak. Saudara sekalian, Anda minta atau tidak, Allah bekerja menurut rencana yang paling indah buat Anda. Bukan rencana yang indah buat Anda sendiri. Tidak. Yang indah dari Tuhan untuk Anda. Kita tidak menjadi Tuhan atas diri kita. Tuhan adalah berkuasa penuh atas kita. Anda minta atau tidak? Kalau begitu tidak usah berdoa. Doa adalah komunikasi dengan Tuhan. Kita tahu apa yang dia mau. Oleh karena itu saudara sekalian, saya mengerti kenapa Presiden Prabowo panggil menteri-menterinya untuk pergi beritrit di sana di Magelang. Saya tahu itu, karena apa? Mereka, Presiden Prabowo ingin supaya para menteri tahu apa yang menjadi visi dan misinya. Saudara, ini pernah dilakukan oleh Yesus bagi murid-muridnya. Dia kumpulkan mereka. Bahkan bukan cuma 4 hari beritrit. Itu 30 selama dia hidup dan 3,5 tahun intensif bersama dengan murid-muridnya. Bangun pagi dengan murid-muridnya. Pergi tidur malam dengan murid-muridnya. Pergi melayani bersama murid-muridnya. Jadi murid-muridnya itu harus tahu isi pikiran Yesus, isi hati Yesus. Nah, saudara bayangkan kalau kita itu lebih banyak bersama dengan orang lain, dengar ke orang lain, lebih banyak baca WA, lebih banyak baca berita-berita lewat HP kita adalah Tuhan kita. Bagaimana mungkin saudara punya kekuatan? Nah mungkin, nggak mungkin. Dengan siapa saudara bergaul tiap hari, disitulah kekuatan saudara. Saudara punya kekuatan dengan Yesus, saudara harus bergaul tiap-tiap hari dengan dia.
Maka saudara sekalian, ketika bangsa Israel itu, maklum mereka itu saudara sekalian banyak kesulitan sampai saat ini, dibom terus kan. Dulu juga sama, ditarik ke sana kemari, dibuang sana kemari, dan Yesaya itu menceritakan tentang kesulitan mereka. Mereka terlalu dekat dengan kesulitan. Tiap hari yang dipikirin kesulitan, tiap hari yang dipikirkan diri mereka, tiap hari melihat bagaimana anak-anak mereka, orang tua mereka itu disiksa oleh bangsa-bangsa lain. Dan mereka itu terlalu dipenuhi oleh ancaman-ancaman. Nah kita kalau terlalu banyak bergaul dengan utang pinjol, bergaul dengan kata-kata orang, bergaul dengan masalah-masalah tiap hari, dengar omelan orang, dengar bully atau baca bully-bulinya orang, maka kita dipenuhi oleh yang namanya kelemahan-kelemahan yang menghancurkan. Itu yang menjadi makanan tiap hari kita. Tapi begitu saudara tutup, saudara katakan, saya mau kekuatan dari Tuhan, saudara, beri banyak waktu untuk baca Alkitab. Beri banyak waktu untuk berbicara dengan Tuhan. Beri banyak waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Itu beri banyak waktu di situ. Maka saudara akan melihat ada kekuatan yang dari Tuhan. Saudara sekalian, salah satu yang menjadi visi misi gereja kita ini adalah memuridkan, menjadikan orang murid. Dan oleh karena itu salah satu program kita itu ialah Sekolah Tinggi Teologi Saint Paul, di mana visinya adalah dimuridkan, untuk memuridkan. Saudara sekalian, kenapa ini penting? Karena memang disitulah inti kekuatan kita di dalam menghadapi berbagai persoalan. Saudara jangan pernah saudara berpikir, Tuhan singkirkan semua persoalan-persoalan ini dari saya supaya saya enak hidup. Letak kekuatan kita bukan di situ. Bukan di situ. Persoalan itu tetap datang menimpa kita. Apa yang saudara gumulkan sekarang, itulah persoalan. Tetapi jangan pernah berharap bahwa persoalan itu kemudian akan terbang pada suatu hari. Tidak. Tuhan tidak pernah berjanji untuk menyingkirkan semua persoalan dari hidup kita. Tidak. Dia bilang, dia akan memberi kekuatan kepada saudara untuk menghadapinya. Saudara punya persoalan. Saudara punya persoalan. Maka harapkan kekuatan dari Tuhan. Semakin saudara banyak waktu untuk berbicara dalam doa kepada Tuhan, semakin saudara dikuatkan. Semakin saudara merenungkan firman Tuhan tiap hari saudara merenungkan itu, di sana kekuatan saudara. Kalau soal uang banyak, itu yang jadi fokus kita. Saudara sekalian, kita banyak cerita tentang orang yang punya banyak uang. Banyak cerita. Dia bercerita tentang bagaimana dia itu menjaga pengeluarannya itu tiap-tiap hari sehingga tabungannya itu tinggi dan kemudian hilang dalam 1-2 detik. Lewat apa? Dihack sama orang. Hilang. Saudara, ada orang yang memberi hadiah kepada anaknya, yaitu helikopter pribadi. Ada kan? Kita dengar ceritanya kan? Dapat triliunan. Waduh, penghasilan dalam sebulan berapa? 100 miliar ada? Ya. Ya sudah tahulah. Ya. Istrinya cantik, saya juga lihat, waduh, suaminya juga ganteng gitu. Tapi sekarang ada di mana? Di pengadilan. Lalu si istri yang cantik ini, dia bilang begini, aduh untuk makan saja saya harus pinjam dari keluarga. Padahal mereka pergi dengan pesawat pribadi. Ngasih hadiah pesawat pribadi kepada anaknya, atau ke istrinya. Ngasih hadiah pesawat, bukan pesawat mainan, bukan. Ini pesawat beneran. Pergi ke sana kemari, enggak pernah pakai pesawat umum. Pesawat
pribadi. Luar biasa saudara sekalian. Dan bukan cuma masalah uang tidak ada, pinjam sana pinjam sini, tapi malunya bukan main gitu loh. Ya, sebenarnya bisa aja sih saya sebut namanya, coba kan enggak etis. Kalau wartawan silakan sebut aja namanya gitu kan. Sudah terkenal di mana-mana mereka itu. Tapi itukah hidup? Apa artinya uang banyak? Triliunan loh uangnya. Triliunan. Tapi sekarang harus hidup di penjara. Dan yang kasihan itu anak-anaknya kan. Kasihan. Dan pemerintahan ini Prabowo berjanji, mereka yang terlibat dalam keuangan korupsi, uang banyak kan, mau dimiskinkan. Tapi cerita tentang keuangan bukan cuma mereka saudara sekalian. Banyak orang yang kita baca tiap-tiap hari. Itu kasihan hidup mereka. Saya tidak mengatakan saudara tidak boleh cari uang. Tapi saya katakan jangan itu yang menguasai hidup saudara. Kekayaan saudara dan saya itu bukan di situ. Kekayaan saudara dan saya ada di dalam kehadiran Yesus di dalam hidup Anda dan saya. Saudara, ini persoalan yang menimpa bangsa Israel ini akan menjadi berulang kembali. Kita semua akan masuk di dalam masa-masa sulit. Dan kita tidak usah khawatir. Tuhan bilang orang yang ada di dalam Dia dan kita di dalam Dia, kita berada di dalam perlindungan yang luar biasa yang kuat. Mari saudara sekalian, pemulihan itu dimulai dari mari kita belajar mengendalikan keinginan kita. Mari kita belajar untuk tidak membandingkan hidup kita dengan orang lain. Mari kita saudara sekalian belajar untuk menghargai kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Mari kita katakan kepada diri kita sendiri bahwa saya lebih mengutamakan hidup daripada keinginan-keinginan saya. Mari kita katakan pada diri kita, saya lebih menghargai Yesus yang telah mati di kayu salib daripada orang lain yang justru membuat saya mati di kayu salib. Kata-kata Dia akan membuat kita hancur. Dan kita tidak pernah saudara sekalian ingat akan pujian-pujian yang pernah diberikan kepada kita. Tapi kita lebih ingat kepada makian-makian orang yang membuat kita sakit hati selama-lamanya. Dan itulah yang membuat kita itu apa? Cepat mati. Kita mati bukan karena penyakit, tetapi kita mati oleh karena apa? Kata-kata orang. Walaupun tidak ada kata-kata, dengan lihat begini, kok kita sudah merasa bahwa dia sedang berkata kepada kita, kok bajunya hanya begitu? Kok enggak punya mobil, kok enggak punya rumah, kok enggak punya apa-apa. Saudara sekalian, inilah waktunya firman Tuhan bicara kepada kita. Dan tindakan kita hari ini. Belajar kita kendalikan keinginan, belajar tidak membandingkan dengan orang lain, tetapi kemudian belajar membandingkan hidup kita dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Hidup lebih penting daripada dunia ini. Hidup lebih penting daripada apapun kata orang. Yesus datang untuk memberi hidup kepada kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau telah mati di atas kayu salib. Agar supaya Tuhan kami dapat melihat akan kasih yang besar yang ada pada Yesus yang mati bagi kami. Biarlah Tuhan kami mau hidup hanya untuk memuliakan Tuhan. Biarlah hidup ini ya Tuhan, kami hargai sepenuh-penuhnya karena sudah ada satu pribadi yang telah mati bagi kami, yaitu Yesus Kristus. Dan hanya di dalam nama Dia kami alaskan doa ini. Amin.